Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak, Ibu, para murid-murid, bagaimana kalau siang hari ini saya tak dongeng saja? Setuju? Seneng apa seneng? Nah, cerita yang mau saya ceritakan nanti itu mengenai Dajjal, ya. Siapakah yang disebut dengan Dajjal? Barangkali panjenengan sudah pernah mendengar, pernah nopo dereng? Tapi ceritanya dari mana Dajjal? Dapat cerita dari mana? Nah, belum ya? Nah, ini yang akan saya ceritakan ini dari hadis Tirmidzi. Dari hadis Tirmidzi, ya. Ini halaman 387. Ya, Dajjal ini tinggalnya di daerah Kepulauan Socotra. Nggih, pun nanti mirang Socotra. Bapak Eman? Dereng, nggih. Tang pundi Socotra niku Dajjal? Nggih Cengkareng. Nunggang motor mabur 10 jam. Jadi Socotra ini adanya di daerah Yaman, ya, daerah Yaman. Ini nanti waktu keluar, ya, kalau dalam hadis itu ada seorang sahabat cerita kepada Nabi bahwa beliau pernah berlayar sampai kepada sebuah pulau, ketemu ada orang hitam, ya, dirantai rambutnya keriting, ya. Terus di kepalanya sini ada mereknya, Kafarok. Ah, nih nggih. Ditanyakan kepada Nabi, siapakah orang itu Nabi? Ya itu yang namanya Dajjal. Nah ini di dalam hadis ini diceritakan. Jadi nanti Dajjal itu kalau sudah menjelang kiamat itu akan keluar. Maujudnya masih tetap dalam keadaan muda. Ya, muda Pak Saeno lah, Saeno. Itu nggih, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, antara kedua matanya, jadi di antara dua matanya di tengah-tengah mriki itu ada tulisan Kafarok. Lah, Dajjal itu muncul antara Sam dan Irak. Jadi bukan dari pasar Bu, bukan. Tinteni Bapak Ibu pasar Bu, bukan pada cerita Pak Sofyan, ya. Tapi itu antara Sam dan Irak. Lah, lamanya hanya 40 hari, Pak. Jadi muncul lamanya 40 hari, 40 hari. Lah, usaha terus Dajjal untuk masuk ke Madinah. Tapi dihadang oleh malaikat. Akhirnya pergi lagi dari Madinah, ya. Lah, kemudian usaha masuk Madinah, tapi baru sampai Gunung Uhud itu sudah diusir oleh malaikat. Gunung Uhud pernah ya? Gunung Uhud ya, yang sudah umroh pernah ya, Pak Cipto pun pernah ya. Jadi panjenengan Putri Sutina juga sudah pernah ya, Bu Sri juga pernah ya, yang Bu Gunawan sudah pernah belum? Ya, nanti Bu ini ya. Ya, saat ini kan celengan dari buka dong ya. Jadi sampai Gunung Uhud itu diusir oleh malaikat. Lah walaupun hanya 40 hari ya, tapi hitungannya itu lain. Jadi walaupun hanya 40 hari, hitungannya itu lain. Pada hari pertama sampai hitungan hari ke-10, ini setiap satu harinya serasa seperti setahun. Berarti 10 kali setahun, 10 tahun, ya. Karena dalam satu hari, hari pertama, kedua, tiga, 4 sampai 10, setiap harinya serasa 1 tahun. Kemudian pada hari ke-11 sampai ke-20, setiap harinya serasa 1 bulan.
Kemudian pada hari ke-21 sampai ke-30-nya setiap harinya serasa 1 minggu. Kemudian pada hari ke-31 sampai 41 harinya seperti hari-hari biasa. Jadi kalau panjenengan dihitung tadi kira-kira nggak lebih dari 20 tahun. Itu keluarnya nggak lama. Lalu Dajjal setelah keluar itu berjalan. Nah, setiap kali berjalan itu selalu diiringi dengan suara gemuruh, Pak. Koyo badai itu suara gitu ya. Gemuruh seperti hujan badai. Lalu kalau ketemu dengan orang diajak, ketemu orang diajak untuk menjadi bolonya. Kamu dari mana kamu? Saya Sonto. Diajak. Ayo masuk dengan golongan saya. Atau diajak. Ahmad diajak. Setiap ketemu orang diajak menjadi bolonya. Lah orang-orang yang diajak tidak mau dibunuh langsung. Pateni. Kan ada nasihatnya Nabi supaya kita terhindar dari godaan amukannya Dajjal itu membaca surat Al-Kahfi setiap hari 1 sampai 3 atau 1 sampai 10 itu. Tapi insya Allah tidak ada di antara kita yang ketemu dengan Dajjal. Karena tidak mungkin umur kita insya Allah kiamat bualah masih ada. Karena Nabi pernah dikatakan selagi di belahan bumi ini masih ada orang iman, maka kiamat tidak akan diturunkan oleh Allah. Nah sekarang kan masih merukah orang imannya. Makanya orang iman ini istilahnya Nabi jadi cagaknya kiamat, Pak. Selagi masih ada orang iman, kiamat tidak datang. Berarti mudah-mudahan panjenengan orang khawatir, boten bakalan ketemu dengan Alhamdulillah. Tapi perlu panjenengan ngerti. Lah ini dari sejarah betul, bukan hanya kata-katanya dari ini. Karena saya kutip cerita ini dari hadis, dari hadis Tirmidzi halaman 387. Sumbernya jelas. Bukan dari karangan-karangan, bukan dari karangan S.H. Mintarja, bukan karangan dari Van der Plas, bukan karangan dari Senuk Horgronya, bukan karangan dari napa niku Bende Mataram, Herman Pratikno, bukan dari R.A. Kusasih, tapi ini dari hadis, Bosku. Nah ini supaya panjenengan menjadi peringatan betul bahwa cerita Dajjal itu bukan golo-godong, bukan goroh, tapi betul-betul nyata. Karena ini kita kutip, kita sampaikan itu dasarnya Lalu hartanya dirampas. Jadi ketemu orang nggak mau dia, jadi bolanya pateni, hartanya rampas. Istrinya dirampas. Dajjal ngaku jadi Tuhan. Saya ini Tuhan, saya Tuhan kamu. Saya juga bisa membunuh, saya bisa juga mematikan. Nah, saya bunuh, saya hidupkan, saya bikin. Lalu ada orang ketemu pateni betul, Pak. Wah, mati langsung, potong lehernya, wes mati. Lah terus dilalahnya itu loh, oleh Dajjal dicowok lepas diusap, hidup lah gitu. Wah, mulanya orang-orang bingung, waduh. Mau ikut bolonya nanti saya masuk neraka, tapi kalau saya nanti nggak mau saya bunuh lah. Lah orang-orang yang iman itu nekat aja, diajak jadi bolonya nggak mau. Sebab kalau sampai mau berarti nanti masuk neraka. Nah Dajjal itu, nah gitu saking hebatnya. Kemudian Dajjal pamer kekuatan. Jadi pamer kekuatan, orang-orang pada datang mendatangi Dajjal itu, rubung gitu. Serem orangnya tinggi, hitam, rambutnya keriting, meripati boten weruh satu, di antara dua matanya ada tulisan kafaro. Itu singkatan kafir, Bro. Kafaro. Itu pertama, Kemudian saat itu Dajjal pamer kekuatan. Orang-orang dipanggil, "Hai, para penduduk, datang sini, ngumpul. Ngumpul wahai penduduk pirang-pirang." Kemudian saat itu Dajjal kemudian pamer ilmunya, bicara pada langit, "Hai langit." Langit panggil, Kemudian kamu turunkan hujan, terus hujan betul. Waduh, jadi perintah pada langit suruh hujan betul. Kemudian Dajjal pamer kekuatan lagi.
merintah kepada bumi, hai bumi, ya, tumbuhkan tanaman, ya, yang lebih hebat, yang lebih subur lagi. Lah terus betul-betul ya, tanaman langsung hijau, ya, padi-padi, pokok gantung. Ada lagi buah ini, buah itu, wah apa hijau, royo-royo itu. Wah, masya Allah ya. Orang betul-betul ragu. Ini Tuhan benar-benar apa bukan? Pamer kekuatan itu. Hewan-hewan menjadi lebih gemuk, lebih besar. Nah biasanya kalau perahan susu napa niku kalau diperah paling 1 liter niki bisa 10 liter. Kan gede kok. Nemen. Motor biasanya mengatak itu. Saking gemuknya. Perutnya gendut-gendut ya. Ya susunya lebih banyak lagi. Itu seperti itu, pamer kekuatan. Kemudian tanah-tanah yang tandus ini menjadi lebih subur, ya. Jadi tanah yang tadi tandus gersang karena hujan kemudian menjadi subur. Nah, ada lagi seorang yang ada di situ diambil oleh Dajjal, dibunuh, ya, langsung dibunuh, dibagi 2, potong jadi 2. Jadi wong potong bunuhnya langsung jadi 2. Nah kemudian dihidupkan lagi. Orang lebih kaget lagi loh. Ngerti ada ya Dajjal pamer kekuatan, orang potong jadi 2, kemudian menjadi 1 lagi, hiduplah lagi. Nah tidak lama setelah itu ya orang dunia jadi gempar, orang jadi ketakutan. Lah saat itu kemudian tugasnya Allah menurunkan Nabi Isa, karena yang bisa menandingi Dajjal itu hanya Nabi Isa. Lah bagaimana caranya? Ya. Lah sekarang prosesnya Nabi Isa diturunkan. Prosesnya. Jadi dalam keadaan yang sangat kacau balau seperti itu, Allah kemudian menurunkan pertolongan. Nabi Isa yang tadinya umurnya dimandekan selama ya beratus-ratus tahun. Jadi umur Nabi Isa nggak bertambah, nggak berkurang, 33 tahun. Ya. Itu dimatikan. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada 600 tahun, bayangkan ya. Tapi waktu dihidupkan ya sama seperti itu. Kemudian remnya, umurnya dibuka oleh Allah. Nah, kemudian Nabi Isa diperintahkan untuk turun, kemudian membunuh Dajjal. Lah, bagaimana prosesnya? Ya, dalam keadaan yang kacau balau, berantakan, rusak, diamuk oleh Dajjal. Kemudian Nabi Isa diturunkan. Lah turunnya itu di sebelah timur kota Damaskus. Kalau dalam ilmu bumi temputi keraton negara Damaskus. Di Yaman juga berarti. Jadi Damaskus itu kan insya Allah bukan di Yaman di Irak ya kan, Damaskus ya. Pokoknya daerah situ. Itu. Kalau di Yaman ibu kotanya Sana'a, jadi bukan Damaskus. Mungkin benar di Irak, di Irak, Damaskus. Yaitu di sisi menara Masjid Muawiyah. Jadi sekarang masjidnya pun enten. Masjid Muawiyah. Jadi nama Muawiyah itu salah satu sahabat Nabi, gitu. Ya, termasuk orang andalannya Nabi, namanya Muawiyah. Lah, warnanya masjid itu putih. Itu. Jadi sekarang sudah ada Masjid Muawiyah itu sudah ada di Damaskus pun enten, ya. Padahal ini kan cerita jauh-jauh hari baru gitu, ya. Kemudian dengan membawa pakaian warna putih, ya. 2 pakaian yang dibawa, ya itu di atas di sebelah di sisi menara Masjid Muawiyah, warna masjidnya itu putih. Kemudian memakai 2 pakaian, dibawa langsung itu di atas 2 sayapnya malaikat. Jadi Nabi Isa diberi pakaian, 2 pakaian itu yang dibawa oleh malaikat, ya, ditaruh di 2 sayapnya. Lah waktu turun Nabi Isa itu menetes dari kepalanya, dari keningnya, ya, menetes keringat. Jadi keringatnya Nabi Isa itu menetes dari kepalanya, dari keningnya, ya. Yang tetesan keringatnya Nabi Isa bercahaya seperti berlian. Ya, seperti berlian.
Coba panjenengan perhatikan waktu netes kemudian nggak Pak Ismon. Jangan-jangan nggak bisa juga. Bu Gunawan jajal kalau netes diperhatikan ya Bu Justina. Ini Nabi Isa menetes itu keringatnya seperti berlian. Kemudian Nabi Isa menjadi orang yang sakti mandraguna. Ini atas peparing dari Allah. Ya, karena tugasnya membunuh Dajjal. Dajjal bisa menghidupkan, bisa mematikan orang. Kalau orang biasa panjenengan juga bisa mematikan, tapi nguripaken sakit kita pentung aja mati. Tapi ini menghidupnya, Pak. Gak bisa lah kok dilalanya si Dajjal ini sakit berarti. Ini Nabi Isa turun itu pasti dilambari dengan ilmu yang hebat dari Allah. Jadi siapapun yang kena semburan nafasnya Nabi Isa itu langsung mati, Pak. Kalau dalam cerita wayang, Pak, siapa semburannya yang berpisah? Ontorjo lho, aja main-main, ya. Jadi kalau dalam wayang itu putranya Aryo Bimo namanya Raden Ontorjo yang bisa ambles bumi itu, nafasnya menjadi semburan mematikan. Nah ini, jadi itu peparing dari Allah. Nah itu, Digdaya Sekti Mandraguna. Nah, orang mempan tapak paling pandai sisaning gunung bling 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 blang 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 bong. Dongeng Bu, udah ada gamelan gitu. Gamel dhewe. Kocap kacarito. Damaskus Surya lah ini. Damaskus kirain Petoro. Pak Sofyan ngerti Surya, jadi itu di Surya. Wah, masalah. Untung muridnya pintar-pintar. Ada lagi selain Raden Ontorjo yang bukan Ontorjo, itu Wisanggeni juga. Gitu, nafasnya juga mematikan. Wisanggeni, Pak. Makanya disebut dengan Wisanggeni. Nah, keadaan hebat seperti ini terus berlanjut sampai Nabi Isa ketemu dengan Dajjal. Cari terus nah, mulai dari Jakarta mboten enten terus cari kemana-mana, Pak. Purworejo Hadiningrat mboten ketemu ya. Tahu-tahu ketemunya Dajjal ya. Itu ketemunya kotanya, tempat pertemuannya Nabi Isa dengan Dajjal itu di kota namanya Babiludin. Nama Babiludin. Dicatat, Pak Kismo. Nanti kalau anaknya takon biar ngerti. Jadi tempat pertemuannya Nabi Isa dengan Dajjal itu di kota Babiludin. Lah sekitar Suriah juga Pak ini, Insyaallah ben dicatat dulu nih Pak Sofyan. Gimana ini Babiludin? Kemudian terjadilah perang tanding Urubismo. Blang tak. Nah wayang Bu Setiawati kan dompleng. Ketemu sekarang terjadilah perang tanding. Berlangsung pertandingan sangat hebat. Perangnya Nabi Isa berusaha membunuh Dajjal. Akhirnya Nabi Isa mengeluarkan aji pamungkas. Blang tak. Disembur ya dengan nafasnya Nabi Isa, lalu Dajjal mati. Terus turun, itu mati. Sirno mergola itu. Kocap kacar itu matilah Dajjal. Dompleng. Blang tak. Ceritane Dajjal itu sinten ingkang hambek angkara murka Budi Candala lebur dening pangastuti gitu. Jadi sampai di situ ceritanya Dajjal yang cerita ini adalah cerita nyata. Jadi walaupun kita seling dengan bermacam-macam selingan, tapi intinya cerita ini barang nyata, bukan goro. Ya, Dajjal itu bisa mati itu karena disembur ya oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu sekarang setelah diturunkan
ada lagi kewajiban yang harus dilaksanakan, ya. Yang pertama tadi membunuh Dajjal, kemudian berkeluarga, meneruskan kewajiban beliau sebagai manusia. Akhirnya ngelamar, dapatlah istri, ya. Tapi dalam cerita ini nggak disebut nopo si Maryam, nopo Sinten apa si Siti, nopo Sinten, nggak disebut, Bu. Siapa istrinya Nabi Isa, ya. Tapi Nabi Isa terus punya keluarga, ya. Jadi Nabi Isa terus berkeluarga. Lah beliau menetap di kota Babiludin juga. Jadi nggak pindah dari tempat di mana beliau membunuh Dajjal. Ya. Meneruskan sisa umurnya. Jadi beliau punya istri tapi tidak punya keturunan. Ya, nggak punya. Nanti kalau ada keturunannya lagi berarti orang mikir ada lagi nanti keturunan Nabi lagi, tidak ada. Seperti Nabi Muhammad kan nggak punya lagi putra laki-laki, tidak ada lagi, ya. Karena nanti orang pasti mikir-mikir, wah jangan-jangan nanti ada Nabi lagi lah. Buktinya Nabi Muhammad punya anak laki-laki. Mulanya semua putranya Nabi Muhammad yang laki-laki mati muda, masih kecil-kecil semua. Ya seperti Qasim, Ibrahim itu juga ada. Jadi Ibrahim itu juga termasuk anaknya Nabi, namanya Ibrahim. Sudah meninggal. Qasim juga sudah meninggal. Oleh Allah dimatikan masih muda supaya orang tidak mikir-mikir. Jangan-jangan nanti ada Nabi lagi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian tugas yang ketiganya, yang pertama membunuh Dajjal. Kemudian tugas yang ketiganya, beliau adalah untuk menjadi napa niki? Ya menghancurkan juga yang namanya Ya'juj Ma'juj Rasulullah. Buat diceritain itu panjang nanti masih lakonnya. Kemudian juga termasuk istilahnya kalau di kalangan orang-orang Nasrani, Nabi Isa adalah juru selamat. Pernah mendengar? Nah, kalau versi di dalam Al-Quran hadis ini, bagaimana caranya Nabi Isa menjadi juru selamat? Nah, umat-umatnya dipanggil. Jadi umat-umatnya dipanggil. Salah satu untuk meluruskan sejarah, karena setelah beliau diangkat ke langit, kemudian kok pengikutnya menjadikan patung-patung. Jadi Nabi Isa dijadikan patung. Maka salah satu penyebab menjadikan Nabi Isa tidak bisa dan tidak mau memberikan syafaat karena khawatir tadi. Ya, kenapa ini? Apa beliau yang salah menyebutnya atau bagaimana? Kenapa umatnya kemudian menjadikan beliau itu jadi patung-patung Rasul? Gitu. Nah ini bagaimana sejarahnya cara menyelamatkan? Umatnya dikumpulkan kemudian beliau nasihat. Wahai kaumku, ini saya Isa, Nabi Isa, barangkali kamu belum tahu. Yang dulu pernah kamu mendengar Isa saya. Saya pernah ditempatkan di langit oleh Allah. Sekarang saya diturunkan untuk menyelesaikan kewajiban saya, antara lain mengenai pengertian juru selamat. Nah ini sekarang ini sudah bukan lagi zaman kenabian saya, tapi sekarang ini sudah zaman kenabian saudara saya, yaitu Nabi Muhammad. Maka ya umat-umatnya ini diajak untuk berimam, ya, dengan imam akhir zaman yang namanya sama dengan Nabi Muhammad. Berarti nanti Nabi akhir zaman itu tetap Nabi Muhammad, dan imam akhir zaman itu adalah Muhammad, tapi bukan Nabi. Jelas ya? Jadi bukan imam akhir zaman nanti di Mekah Madinah itu Gulam Ahmad, bukan betul. Kan ada orang menyiarkan bahwa nanti imam akhir zaman adalah Gulam Ahmad. Gulam itu artinya anak, Ahmad itu panggilannya Muhammad. Jadi nggak ada orangnya lagi kecuali nanti imam akhir zaman, Pak. Jadi istilah gulam itu anak, Ahmad itu panggilannya. Lah Nabi Muhammad menegaskan bahwa imam akhir zaman di Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu adalah sama dengan namaku, namanya Muhammad. Jadi yang disebut dengan imam terkenal dengan nama sebutan Imam Mahdi itu jelas ya, namanya Muhammad, bukan Lia Aminuddin, Pak. Berarti mireng Lia Aminuddin ngaku imam akhir zaman ya. Bukan sinten yang dari Padang Musadek, bukan Musadek ya.
Ada dari pasar Minggu, ada juga Agus loh sinten. Ya bukan bro. Jelas ya. Jadi imam akhir zaman nanti adalah Muhammad. Ya, itu. Ini untuk supaya umatnya menjadi jelas. Itu juru selamatnya yang disebut-sebut oleh kaum Yahudi, oleh kaum Nasrani itu caranya begitu. Jadi umatnya yang kemudian memuja-muja kepada Nabi Isa diberitahu, sekarang kita tidak lagi, saya bukan lagi Nabi, tapi diajak untuk menepi Islam, diajak berimam dengan imam akhir zaman. Adapun tugas yang lain yaitu untuk mengungsikan ini, membunuh Dajjal. Jadi mengungsikan orang-orang iman ke suatu gunung. Jadi bawa ke gunung, Pak. Sebab ini Allah akan segera mengeluarkan yang namanya Ya'juj Ma'juj. Kalau dalam surat Al-Kahfi ayat 90 kalau nggak salah, surat Al-Kahfi ayat 90 itu disebutkan. Jadi keluarnya Dajjal itu nanti ada di dua gunung, ada di dua gunung keluarnya Dajjal, yaitu Gunung Armania dan Gunung Arzabian. Ternyata sekarang Armania ya jadi negara, Arzabian juga jadi negara. Itu maka tidak mengherankan bahwa sebetulnya Ya'juj Ma'juj yang diceritakan tempatnya itu di tempat matahari terbit itu sekarang terjawab. Karena gunungnya adalah Gunung Arzabian dan Gunung Armania. Makanya itu berkaitan dengan akan adanya muncul ya manusia yang kanibal namanya Ya'juj Ma'juj, maka negara Cina nggak tahu nih tadinya dikuasai siapa, tapi yang jelas bahwa Bapak Imam Bukhari, Bapak Imam Tirmidzi, Bapak Imam Abi Dawud semuanya aslinya dari Cina. Mungkinlah ya, bisa kemungkinan bahwa beliau juga memerintahkan kepada orang-orang Cina untuk membuat tembok raksasa. Nah itu yang sampai dibuat beberapa raja, Pak. Entah sampai 7 atau 8 raja itu. Padahal beliau nggak tahu rajanya ini untuk membuat apa ini. Tembok raksasa ini kan masih rahasia, Pak. Kalau itu mengantisipasi akhir zaman, perang akhir zaman kan nggak mungkin nanti tembok begitu lempar aja pakai ini udah ada semua gitu, lemparnya dari udara entek. Ternyata kemungkinan adanya tembok Cina ini mengantisipasi kalau nanti makhluk Dajjal itu keluar dari tempat bentengnya lah itu. Bisa aja prosedur bisa aja. Nah itu. Nah, ada yang sudah pernah ke tembok Cina? Terang paling ke tembok mriku Masjid Batavia. Pak, kota lama Batavia ada kota lama. Saya juga belum. Tapi umpamanya ada murid-murid yang mau mengajak, saya seneng banget. Insya Allah saya tahu Pak nih, tahu Pak mau ngajak. Gue mau berun ke tembok Cina. Saya benar-benar Pak tidak menolak saya. Saya tidak marah. Kepengen juga, saya akan buktikan bahwa ini adalah tembok Cina. Ini tujuannya mengantisipasi kalau nanti Ya'juj Ma'juj keluar dari benteng tempatnya dikerangkeng oleh Nabi Zulkarnain, Pak. Tapi tadi seru nih. Jadi awalnya dari cerita Dajjal tapi merembetnya pirang-pirang ini. Nah ini semua ada ceritanya, Pak. Di Tirmidzi juz 5 itu juga ada. Saya baca betul tuh cerita mengenai mulai dari awalnya Nabi Adam sampai dengan kiamat. Ini, Pak. Itu untungnya kalau penjenengan kerso ngaji Quran dan bisa bercerita Nabi Adam coba. Sampai dengan Nabi Muhammad sampai dengan Bapak Adam Malik sampai kiamat nanti. Masih ingat siapa Pak Adam Malik? Pak Wakil Presiden, Pak. Jadi ini ceritanya, sampai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, jadi tugas yang lain adalah orang-orang yang sudah diamuk oleh Dajjal, oleh Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ini itu adalah anak keturunan Nabi Nuh dari putranya yang namanya Yafisun.
yang punya Yafisun. Jadi manusia Pak. Cuma karena perkembangannya luar biasa, nih manaan istilahnya. Jadi wong-wong Yajuj Majuj ini manaan Pak. Nah sampai saking banyaknya itu lahirnya seperti gelombang Pak. Mereka menteng sini menteng apa yang oh mampu kata itu menteng gitu. Pak Haji Kemeran betul aja. Niku nggih. Lah, buminya nggak bisa lagi memberi nafkah. Jadi buminya tempat tinggalnya ini antara Gunung Armania dengan Arjabian ini nggak bisa memberi nafkah lagi. Akhirnya mereka hidup saling bunuh-bunuhan, kanibal. Dan salah satu keturunannya kan pernah ke Indonesia, namanya Sumanto Pak. Sumanto kan itu anak turunnya Yajuj Majuj nih. Jadi ceritakan begitu. Lah ceritanya bagaimana dibendung supaya tidak merembet kemana-mana. Itu atas usulan para para kaum pertapa, ya, ulama-ulama. Jadi ada ulama-ulama itu tersingkir sampai kemudian ngumpetnya itu di pereng-pereng gunung. Soalnya kalau ketemu aja di pateni nanti pateni pangan. Apalagi yang lemu-lemu, waduh, pangan. Kalau mau ngerti nonton Pak Ibrahim buat dicerban, gurih. Tak mamah ini. Ketemu Mas Saeno, wah ini lemu-lemu dicer. Patugino gurih ini. Itu lah, itu. Lah akhirnya diusulkan kepada Nabi Zulkarnain. Jadi orang-orang ulama-ulama yang tinggalnya di pereng-pereng gunung di situ, akhirnya menemui Nabi Zulkarnain. Jadi kalau dalam ceritanya antara matahari dengan tempat tinggalnya Yajuj Majuj itu tidak ada benteng, istilahnya langsung. Mungkin suami karena zaman biyen kan belum ada kendaraan Pak. Pikir matahari yang sampai situ tok. Sampai di daerah Arjabian itu. Gitu nggih. Nah, dari keturunannya Nabi Nuh yang namanya Yafisun itu beranak pinak di situ. Sampai akhirnya buahnya nggak bisa lagi bumi memberikan makanan. Paten-patenan, ya kalau lapar muateni orang, pangan bareng-bareng, odong pangan mentah mungkin ada yang dikeletak-keletak, apalagi masih muda-muda, mungkin tulangnya bebek-bebek, gawe abon banyak, dipangan. Nah terus kaum ulamanya ini merasa bingung, entek nanti nih kaum kita. Nah kemudian ya, pas Nabi Zulkarnain ke sana itu ditemui. Jadi Nabi Zulkarnain itu adalah satu-satunya orang, satu-satunya nabi yang bisa ngerti di mana matahari terbit, yang bisa ngerti di mana matahari tenggelam. Jadi kalau beliau itu berjalan, satu harinya beliau itu sama dengan orang biasa berjalan 1 bulan, Pak. Perbandingannya. Jadi cepat untuk orang melaku itu. Nggak tahu apa gue ilmu sayap angin apa itu. Nggih sayap angin ya. Ya ada yang pernah cari ilmu itu dereng. Sayap angin. Pak Mujiono dereng ya. Pak Yono itu Pak Yono sayap angin urut juga ya. Biasanya wong torong itu seperti paling. Kalau kebumen itu ngambil seperti ketawa wong seperti paling. Merek apalagi. Nah niku nggih. Jadi itu ya. Lah Nabi Zulkarnain itu kemudian dimintai pertolongan. Akhirnya karena beliau itu namanya Nabi merendah. Saya nggak mungkin bisa membuat antara 2 gunung kok dibendung gitu. Pakai apa bendungnya? Apa pakai gelepung kan nggak mungkin. Kayak wong perek umpamane pakai napa lempung dibendung mungkin gitu. Tanah dindung itu nggak mungkin. Ya sudah nanti mudah-mudahan saya bisa, tapi saya perlu dibantu. Kalian harus mengumpulkan potongan-potongan baja, potong-potongan besi, aluminium, kabeh dikumpulkan. Lah nanti siapa tahu Allah paring, kita bakar, akhirnya bisa jadi menyatukan antara 2 gunung ini. Lah itu dilaksanakan betul Pak.
dengan dibantu ini kekuasaan dari Allah, pertolongan dari Allah, Nabi Zulkarnain dibantu oleh kaum ulamanya ini, itu akhirnya bisa membentuk lajunya perkembangan Ya'juj Ma'juj. Jadi dibentuk, Pak. Lah bagaimana caranya? Lempengan-lempengan itu ditoto bekas nih, terus dicer pakai dicor pakai lempengan cor-coran tembaga. Jadi bakar dan terus di tempat tumpukannya besi-besi, ya bekas barang enggak dikumpulkan orang-orang tukang pemulung barang, Pak. Mungkin waktu itu terus maju pemulung. Lah dicor ya, akhirnya jadi gunung, Pak. Konon tidak ada yang bisa membuka benteng ini kecuali perkenan dari Allah. Jadi nggak ada orang Ya'juj Ma'juj grow terus, Pak. Tapi nanti kalau sudah terdengar adzan tertutup lagi. Malam-malam sudah bolong lagi, Pak. Subuh mendengar adzan tertutup lagi, Pak. Sampai nanti tidak lagi ada adzan, barulah Ya'juj Ma'juj bisa keluar. Berarti tadi cerita saya di depan gitu, kalau selagi masih ada orang iman, Allah tidak akan menurunkan kiamat. Mulanya tugas kita semuanya prosedur supaya kiamat jangan segera datang. Supaya bagaimana? Agar keturunan kita, anak turun kita banyak yang menjadi orang iman. Targetnya Allah kan 1000 banding 1. Penuh. Sekarang coba sekarang dari sini aja kita tanya Bu Gunawan, Bu, dari keluarga Bu Gunawan, bukan dari Bapak sudah ada belum yang ngaji seperti itu? Masa dereng, Bu? Dereng nih. Di kampung juga dereng. Ibu aslinya sakit. Bantul nih. Bantul dari Bantul nih. Dereng ketemu saudaranya Tuh. Padahal sedulurnya kan ratusan. Bapak juga begitu. Pak Waluyo aslinya putih Pak Waluyo, Bu Waluyo. Purwodadi. Wonogiri, guru gitu juga nih. Pernah ke kampung, ada nggak yang sudah ngaji, Bu? Bapak juga dari Bantul nih. Kalau Mbak ini mana Mbak ini? Asli nih. Purworejo. Mau Purworejo juga. Purworejo diningat Mbak. Ternyata kira mana sobo. Purworejo juga ya. Ada nggak keluarganya Mbak ini? Ponak sing ngaji dari nonton ya. Yang lain udah ada yang sudah aja Bu Endang pun nonton. Sejarahnya dari nonton. Belas Pak Warti juga dereng ya. Kalau Bu Indri sudah ada ya. Oh ya, anaknya jadi wali kota. Kalau Bu Gunawan kan sudah ngaji ya. Kalau Bu Mugiono pun nonton dereng. Dereng nonton. Ya keluarga doang ya. Tetangga. Oh tetangga pun nonton. Dari Bapak juga dereng nonton ya Pak Mugiono ya. Bu Sutina juga sudah ada, Bu? Belum ada. Wah, yang bener, Bu. Ternyata dereng-dereng semua. Lah niki kewajiban nih supaya dengan adanya fasilitas pengajian ini siapa tahu nanti juga keluarga panjenengan dipun paringi hidayah. Mudah-mudahan Allah paringi hidayah sedulur jadi orang iman semua. Amin. Kita teruskan lagi Pak Sedulur Jadi setelah seperti itu jadi tugas yang terakhirnya terus terjadi keluarnya dari benteng jebolannya temboknya itu, kemudian ketemulah itu dengan yang namanya danau Buhairah kalau nggak salah, Jadi danau Buhairah itu nanti ada di situ. Keluar orang kausan, pano pemot puangan entek bumi entek, puangan entek ketemu orang puangan apa Lawang danau segitu luasnya diobin tak malirnya sampai itu Jadi seperti itu. Jadi siapakah Ya'juj Ma'juj? Jadi Ya'juj Ma'juj adalah orang-orang. Jadi bukan jin, orang-orang keturunan dari putranya salah satu putranya Nabi Nuh namanya Yafisun. Gitu. Ada yang tempat tinggalnya di tempat matahari terbit. Kalau yang di tempat matahari tenggelam itu juga putranya Nabi Nuh dari namanya Ham. Jadi bapaknya Ham, saudara kandungnya Yafisun juga. Lah kemudian yang satunya lagi namanya Sampa. Lah dari keturunan Sam itu lahirlah
orang-orang Arab, termasuk kita juga Pak. Jadi gini-gini, cuma orang Arab yang di sana irung-irung mancung-mancung, yang di sini rodo mancung Pak. Jangan pede Pak, rodo mancung. Ya, rodo mancung. Iya, rodo mancung. Ya. Kalau saya ke Arab tuh, istri saya orang Arab katanya, tapi nah itu Bang ya. Jadi itu tempat tinggalnya di dua tempat yang berbeda ya. Kalau dalam surat Kahfi ayat 93, hatta idza balago baina sadaini wajada min dunihima kauman. Jadi ketika Nabi Zulkarnain itu ketemu dengan dua gunung ini, maka beliau ketemu ya. Di situ ada kaumnya. Di ayat 94, inna ya'juda wa ma'jud itu mufsiduna fil ard, orang-orang yang membuat kerusakan di dalam permukaan bumi itu. Nah, dikurung oleh Nabi Zulkarnain itu. Kenapa disebut dengan Nabi Zulkarnain? Karena beliau adalah punya tanduk dua. Jadi artinya Zulkarnain tanduknya dua. Jadi kalau panjenengan pakai nama jangan pakai Zulkarnain karena nggak ketanduk. Tanduknya lagi yang mengisi tengisor. Jadi jangan. Nah loro lah boleh Pak. Pak Ismun Zulkarnain. Dulu ada kan bintang film ya. Iskandar Zulkarnain. Yes, itu. Ya. Jadi dikurung. Lah kemudian itu bisa-bisa nanti kiamat datang ya. Lah setelah tidak ada lagi adzan, barulah Ya'juj Ma'juj keluar. Keluar dari benteng yang dibentung tadi dengan besi itu oleh Nabi Zulkarnain, jebol ya. Kemudian keluarnya berhamburan Pak. Metu lah. Udah seperti apa beringas langsung ya. Ya laksana bendungan yang jebol ya. Jadi seperti bendungan jebol. Ya cerita tahun pinten jebolnya waduk Sempor Pak. 72 ya. Pak Suren boleh nggih? Oh, ini Pak ya, saya nyumbang dulu Pak itu. Nggih, saya hanyut Pak di pangan kae loro kidul itu 125 nggih. Saya masih apa? Itu 125 Pak. Gara-gara bendungan Sempor jebol. Waduk Sempor jebol. Niku. Jadi keluarnya seperti manusia Ya'juj Ma'juj metu Pak. Jadi manusia itu enggak ada harganya sama nggih. Jadi manusia pada saat itu tidak ada harganya sama sekali, lebih berharga daripada hewan. Nih, sapi kalau dijual kepalanya saja itu lebih mahal daripada harga 100 dinar. Lah manusia nggak ada lagi harganya Pak. Patennya dipangan makin pangan. Jadi harga satu sapi itu bisa dihargai 100 dinar. 1 dinar itu 8 gram emas Pak. Nah kalau 1 gram sekarang 1 juta tinggal ngitung kita. Lah Ya'juj Ma'juj terus bergerak maju ya, ketemu dengan apa-apa yang mendukul ya, kuburan-kuburan dirusak. Pokoknya apa-apa yang mendukul dirusak Pak. Makanya Nabi nasihat, jangan sampai kuburan kalian ya, orang-orang kalian dibuat bangunan dibikin mendukul Pak. Karena nanti targetnya di Ya'juj Ma'juj. Apa-apa yang menyembul dihancurkan Pak. Dikira dalamnya makanan, kata, itu. Makanya kan nasihatnya gitu. Jadi kuburan panjenengan nanti kalau 100 tahun lagi meninggal, wasiat jangan dimundul-mundul, supaya tidak dirusak oleh Ya'juj Ma'juj. Rata noai, termasuk kuburan. Ketemu nanti yang nah, kemudian ketemu dengan danau namanya Buhairah, Pak. Ya, itu berada di daerah Tobariyah. Di Persia juga, Syria juga, sekitar Syria, mungkin sekitar Syria. Yang kemarin dari markasnya ISIS teng Syria itu, ya, itu danaunya, airnya danau diminum oleh saking banyaknya Ya'juj Ma'juj, asap Pak, kering semua sampai lumpur-lumpurnya diminum. Wah, masalah mengerikan, nah, itu mengerikan sekali. Geraknya Ya'juj Ma'juj sangat banyak, ya, sangat cepat. Yang akhirnya berjumpalah dengan Nabi Isa. Akhirnya ketemu Ya'juj Ma'juj ketemu dengan Nabi Isa. Lah kemudian Nabi Isa dikepung karena jumlahnya nggak sebanding. Lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram,
ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah selamatkan kami. Barangkali begitu doanya, ya. Kalau doanya Asob bin Bolkiah bisa mendatangkan kursinya Ratu Balkis kejap, itu doanya ngoten. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ituni arsa Bilqis. Itu Pak doanya. Jadi hebat sekali, ya. Jadi bukan doanya panjang-panjang, pendek aja. Ya, ituni datangkan padaku arsa Bilqis, kerajaannya atau singgasananya Ratu Bilqis. Datang langsung berat. Nah, kalau Nabi Isa nggak tahu, pokoknya minta perlindungan, ya, minta perlindungan. Ya Allah, dan Allah paring pertolongan. Lalu betul, ya, kudu abuk dari atas langit, itu seperti mendung hitam turun. Lah, sampai di bumi, boten ngerti ular, Pak. Ular dari langit. Jadi pasukan langit penolongnya Nabi Isa itu ulat-ulat langit, ya. Itu. Lalu kalau dia menempel, menggigit leher-lehernya, Ya'juj Ma'juj semuanya mati. Nih, kalau dalam ceritanya ulat-ulat ini sebesar onta, Pak. Loh, ulat sebesar onta, Pak. Bikin lari mati. Itu ya. Nah itu. Ya'juj Ma'juj yang begitu beringas, begitu buas, itu akhirnya mati semua. Ya, dimakan ulat. Nah itu. Semua apa-apa yang batal, hancur, ya, barang-barang hak akan bermunculan. Saking banyaknya mayat-mayatnya Ya'juj Ma'juj, nyaris sejengkal pun tanah tidak ada yang kosong. Semua isinya mayat. Jadi kemana-mana itu mayat-mayat, Pak. Mayatnya Ya'juj Ma'juj. Nah, bagaimana? Sehari mungkin belum bau, Pak. Tapi kalau 2-3 hari langsung membusuk. Oke? Baunya bumi busuk semua. Lah Nabi Isa dengan kaumnya yang tidak banyak kebingungan. Waduh, kita hidup di antara mayat. Kita, ya. Jadi begitu. Nah, kemudian kebingungannya Nabi Isa berdoa lagi, ya. Jadi berdoa lagi. Karena tidak ada tanah yang kosong sejengkal pun. Semuanya isi mayatnya Ya'juj Ma'juj. Bumi akhirnya bau busuk dengan bangkainya Ya'juj Ma'juj. Nah, Nabi Isa dalam kebingungan berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, bagaimana bumi kami, ya, nanti kaum kami makan apa, semuanya bau busuk. Nah, kemudian Allah mengabulkan lagi doanya Nabi Isa. Ternyata 1 jam sudah. 1 jam. Mulanya biasa, Pak. Ya, kalau penjenengan nonton film lagi seru-serunya, pasti tulisannya to be continue. Oke, to be continue juga. Ketemu maning besok maning, ya, ada di Tekmasiki, ya, ada di Tekmasiki. Pokoknya ketemu lagi di serial, ya, TV Nyong yang berikutnya. Bagaimana akhir riwayatnya Ya'juj Ma'juj. Moga-moga Allah paling lancar dan barokah. Amal soleh, yang sudah nyetel, yang sudah uploadnya YouTube TV Nyong Maturun, jazakumullah. Yang sudah, ya, menggedok tularkan yang lain-lainnya, mudah-mudahan tayangan Radio Nyong Allah paling sukses, ya, Allah paling barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, murid-murid, anak-anak putu-putu? Ketemu lagi dengan Mbah Inyong, Mbah Ibrahim, yang kali ini akan bercerita banyak tentang siapakah yang disebut dengan iblis. Itu siapa itu iblis? Itu ada dalam surat Toha
115 surat Jin. Nah, ayat pertama surat Al-A'raf ayat 11. Jadi awal-awalnya iblis itu dari kata iblisun. Artinya putus kebahagiaannya, putus ketaatannya. Iblisun. Nah, nenek moyang iblis ini namanya jin. Ceritanya, dulu itu ceritanya. Jadi bumi itu yang mengisi adalah koloni-koloni jin yang belarah-belarah kemana-mana. Kerjanya tiap hari dia itu hanya ribut-ribut aja. Perang, geger-geger. Sampai akhirnya malaikat yang ada di langit itu merasa terganggu. Kemudian lapor kepada Allah, minta supaya jin-jin yang pekerjaannya seperti itu dibasmi saja. Lalu setelah oleh Allah itu diberi izin, turunlah pasukan malaikat dari langit. Diperangi, diperangi sampai akhirnya jin-jin yang pekerjaannya perang-perang itu habis. Lah pada saat mau kembali ke langit, nah itu di tengah jalan ketemu ada jin yang masih kecil. Nah, terus diambil oleh malaikat. Harapannya siapa tahu nanti kalau diajari dengan barang-barang yang baik, jin juga akan menjadi baik. Akhirnya diberi nama oleh malaikat itu Haris. Jadi diberi nama oleh malaikat itu jadi Haris di sana. Kemudian ditempatkan di langit-langit situ. Nah, harapannya memang terus dia itu menjadi jin yang baik. Nah, setelah ada di langit itu kemudian dia belajar. Jadi jin banyak belajar itu dengan malaikat. Akhirnya pinter ini pinter itu bermacam-macam, ya kan? Akhirnya dipercaya untuk menjadi salah satu penjaga surga. Lalu setelah Allah ingin agar pada nanti pemimpin dalam bumi itu ada yang memimpin seorang manusia, lalu Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi diciptakan Nabi Adam oleh Allah itu ya, yang dibuat dari beberapa campuran tanah liat. Itu ada yang warnanya hitam, ada warnanya coklat, ada yang warnanya putih. Sehingga nanti pada akhirnya anak turun dari Nabi Adam itu ya tergantung dengan apa yang oleh Allah ciptakan. Kalau dia diciptakan dari tanah yang hitam, akhirnya lahirlah orang-orang yang berkulit hitam. Afrika, dari Papua kalau kita ada yang dari tanah coklat, tanah liat warna coklat, akhirnya lahirlah orang-orang seperti kita yang kulitnya berwarna coklat. Kemudian kalau yang diambil oleh Allah dari tanah itu yang warnanya putih, lahirlah keturunan Nabi Adam yang kulitnya putih seperti wong-wong Londo, orang Belanda, ya kan, orang Eropa, orang Rusia, ya, orang-orang dari Cina, orang-orang dari Amerika. Itu warnanya putih. Itu begitu. Nah, setelah diciptakan Nabi Adam, yang menciptakannya itu mulai dari Kamis sore ya sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat. Nah, kemudian terus diciptakan Nabi Adam. Lah, karena Nabi Adam ini memang oleh Allah sengaja diciptakan akan ditugaskan untuk memimpin bumi, akhirnya diberi ilmu bermacam-macam oleh Allah, itu diberi ilmu macam-macam, sehingga nanti kalau mungkin malaikat ngiri, ya kan, kalau nanti jin itu ngiri, ya akan diadu pinter mana coba lah itu. Nah, sebelumnya oleh Allah diajari, disekolahkan dulu, diajari dengan beberapa macam-macam nama-nama, ya langit, ya bumi, ya gunung, ya pohon-pohon, ya hewan-hewan, ya mulai dari tengu, semut, tengu ngerti ya, sampai gajah gitu ya, mulai dari binatang yang buas sampai binatang ternak diajari bermacam-macam, apa niku, bermacam-macam ilmu, sehingga pada saat malaikat itu protes, ya jin itu protes, pasti nanti kalau diadu dengan
dengan Nabi Adam, dia akan kalah ilmunya. Nah, setelah itu betul, akhirnya diajari macam-macam nama. Ya, malaikat protes, alah kamu ilmunya kalah sama Adam. Oh, Adam ilmunya itu luar biasa gitu. Adam ilmunya luar biasa, diadu betul nama-nama. Ternyata malaikat kalah dengan Nabi Adam. Jin itu juga protes. Saya lebih hebat ilmunya daripada Adam. Dites mengenai nama-nama, mereka nggak bisa. Akhirnya setelah begitu itu Allah memerintahkan kepada malaikat dan jin untuk sujud penghormatan. Jadi bukan sujudnya orang seperti kita sholat, bukan, tapi untuk penghormatan. Allah berfirman kepada malaikat dan kepada jin, usjudu li Adam, hai kamu kalian malaikat jin, ayo sujudlah kalian kepada Adam. Nah, terus fasajadu, maka sujudlah siapa? Malaikat akhirnya menghormat kepada Nabi Adam. Lah, yang tidak mau ialah iblis. Ternyata iblis nggak mau. Nah, kenapa kamu kok nggak mau sujud menghormat kepada Nabi Adam? Karena apa? Dia menolak aba wastakbar, karena dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Kalau Nabi Adam hanya diciptakan oleh Allah dari tanah, tapi kalau jin merasa dia diciptakan dari api, lebih hebat. Nah, jadi itu begitu. Ya, awal-awalnya mengenai menentangnya jin itu tidak taat kepada Allah. Dari situ, dari awalnya, dari kelakuannya si Haris, ya, jin namanya Haris. Nah, dari jin-jin bermacamnya, jin-jin ini ada itu jin yang iman, ada juga jin yang tidak iman. Ya, itu dalam surat jin ayat pertama. Jin yang kelakuannya jelek namanya setan. Setan itu adalah musuhnya orang iman. Allah berfirman, inna syaitanu adwun mubin. Saat teman setan itu musuhmu yang jelas. Maka supaya hati-hatilah kamu. Ya, hati-hati. Jangan sampai kamu itu kalah dengan kelakuannya setan. Nah, itu sebagian prosedur. Nah, ya, mengenai cerita daripada iblis. Lah, setan laki-laki yang kawin dengan setan perempuan, setan itu tadinya jin juga, yang kelakuannya elek namanya setan. Kawinlah, akhirnya punya anak turun namanya iblis. Itu iblis. Lah, bagaimana cerita berikutnya tentang iblis itu tentu masih seru. Mulai jangan kemana-mana, tetap panjenengan mengikuti serial iblis yang kedua. Amal soleh minta dibantu, monggo diketok tularkan kepada yang lain-lainnya, murid-murid untuk meneruskan kepada murid-murid yang lainnya. Matur kesuwun, kalau ada kekurangannya saya minta maaf. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Murid-murid tetap semangat ya, pendengar, mbah-mbah, cucu-cucu semuanya. Ketemu lagi dengan dongengnya Mbah Ibrahim. Sekarang iblis seri yang kedua. Jadi setelah Allah memberi jodoh kepada Nabi Adam, yaitu Ibu Hawa, ini sudah ditempatkan di dalam surga. Disilahkan bertempat di dalam surga, menikmati apa saja disilahkan, termasuk buah-buah surga. Yang penting ditunjuk, ini pohon larangan, kamu dekat saja tidak boleh. Silahkan kamu menikmati keindahan surga itu sepuas-puasnya, makan makanan surga sepuas-puasnya. Nah, Allah berfirman, wa kula min harogodan haitsu siktuma. Tapi kamu ingat, jangan sampai dekat-dekat dengan pohon ini. Ojo cedak-cedak itu. Wit iki ya, ojo. Apalagi jangan sampai kamu makan buahnya. Tuh, wala takrobah di sajaroh, ndak boleh, dekat aja ndak boleh. Itu dalam surat Baqarah 35. Itu Allah memerintahkan wanti-wanti kepada Nabi Adam, silakan untuk senang-senang, kamu dikasih jodoh supaya tidak sepi, ya kan? Di sini menikmati keindahannya surga, menikmati kenikmatannya surga. Sing penting kamu
jangan sampai deket-deket dengan pohon ini. Ya, apalagi makan buahnya nggak boleh, itu dilarang. Lalu dalam surat Toha ayat 117 itu Allah bernasihat, wanti-wanti pada Nabi Adam dan Ibu Hawa, ngati-hati le, ini di sini ada Haris, ada jin, ada yang jahat, ini iblis, ini musuhmu. Dia ingin supaya kamu itu celaka, supaya kamu itu nanti keluar dari surga. Gitu. Allah berfirman, inahada adulaka. Jadi ini Haris, musuhmu, wali jauh jika dan istrimu juga. Wala yukhri janakuma minal jannah. Jadi jangan sampai kalian keluar dari surga, nanti ciloko kowe re. Ya, kalau sampai kowe mangan tergoda oleh Haris, celaka kata. Nah, fatasko, maka akhirnya kamu akan mendapatkan cilaka, fatasko. Kamu akan diturunkan dari surga. Mulailah tanda-tanda derengkinya, tidak senangnya ya dengan Haris, dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nah, itu jin Haris berupaya itu ya, karena sifatnya sudah iblis. Haris ya mulai tampak itu kelihatan bagaimana dia itu ya nggak seneng kalau ada saingannya ikut di dalam surga. Lah, ya, mulai digoda. Nabi Adam digoda, ya, Ibu Hawa digoda, diiming-imingi, kalau mau langgeng, nah, ini makan aja, apa-apa, di sini kan diperintahkan, kamu silahkan makan sesenangnya, nah itu, makan kamu sepuasnya. Yang penting, sekarang kamu harus usaha, enak nggak apa, enak apa tidak di dalam surga, begitu usahanya. Lah awal-awalnya Nabi Adam ya tenang-tenang saja, digoda nggak bisa ya kan, diiming-imingi macam-macam, dipengaruhi nggak bisa, sampai 3 kali. Tapi namanya iblis, si Haris itu nggak kehabisan akal. Kalau lewat Nabi Adam, karena Nabi Adam itu orang yang paham, tidak bisa digoda. Nah akhirnya dia lewat istrinya, dibujuk-bujuk istrinya supaya bisa mempengaruhi suaminya, sehingga nanti akhirnya makanlah buah larangan. Kuldi itu artinya buah larangan. Yaitu awal-awalnya Nabi Adam yang tadinya sudah menikmati surganya di situ dengan Ibu Hawa. Haris yang sudah lebih lama lagi, sudah lebih lama dalam surga, itu ya akhirnya nanti akan celaka. Nah, mulai hati-hatilah panjenengan, jangan niru kelakuannya setan. Inna syaiton itu aduwwum mubin. Jadi musuhmu orang iman yang jelas ya. Jadi bukan tersamar lagi, jelas itu musuhmu yang jelas. Itu ya, iblis. Makanya disebut dengan iblis itu karena sudah manusia, jin yang jelek, kelakuannya muelek, putus kebaikannya, ya, menentang kepada Allah itu, ya. Itu mulane kita ini dinasihati supaya hati-hati, dijaga, jangan sampai kita terjebak dengan bujuk rayunya iblis laknat jahanam. Nah, bagaimana cerita berikutnya tentang Nabi Adam, Ibu Hawa, termasuk cerita tentang Haris, iblis Haris tadi, maka jangan kemana-mana, terus ikuti cerita iblis seri yang ketiga. Mbah Inyong, Mbah Ibrahim mengucapkan terima kasih, matur kesuwun, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kalau terdapat banyak kekurangan dari cerita saya ini, ya itu tentu dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.